Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Terbuka, yang terhormat para mentor, dosen yang saya hormati dan yang saya cintai dan saya banggakan, para mahasiswa lintas fakultas umumnya dan teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi khususnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada hari ini. Dan tak lupa juga sholawat serta salam tetap kita panjatkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang penuh dengan kedamaian sampai saat ini. Di sini saya akan membawakan materi atau gagasan topik tentang COVID-19. Kita semua tahu COVID-19 adalah sebuah pandemi internasional ya. Kita flashback ke belakang. Dari mana awal atau penyebaran COVID itu berawal atau dimulai? Wuhan. Kita tahu ya, Wuhan itu ibu kota provinsi Hubei, Tiongkok, Cina. Kota ini merupakan kota terbesar di Hubei, sekaligus yang terpadat penduduknya di Tiongkok Tengah. Dengan jumlah penduduk lebih dari 11 juta jiwa, Wuhan menempati peringkat ke-9 kota terpadat Tiongkok dan menjadi salah satu dari 9 kota pusat nasional yang ada di Tiongkok. Berawal dari tanggal 31 Desember 2019, di sana terjadi sebuah tragedi massal di mana ada sebuah virus yang tingkatannya sangatlah berbahaya, di mana virus ini menyerang manusia dengan tingkat penularan yang sangatlah cepat. Virus ini menyerang sistem saluran pernafasan. Berbagai penelitian dilakukan terkait timbulnya masalah ini. Banyak juga spekulasi yang berasumsi bahwa virus ini terjadi akibat kebocoran laboratorium. Dari Wall Street Journal melaporkan ada peneliti di Institut Virologi Wuhan yang diduga mengalami gejala COVID-19 pada November 2019, sebulan sebelum
Cina melaporkan kasus pertama infeksi virus corona. Itu spekulasi pertama. Spekulasi kedua, banyak yang bilang virus ini adalah virus baru yang masih satu keluarga dengan SARS. Kita tahu ya, SARS juga berasal dari Cina. Artinya itu bisa dikatakan beberapa jenis flu biasa. Dan ada juga yang beranggapan virus ini terjadi karena di sana, di Wuhan, ada sebuah pasar bebas, pasar hewan bebas yang secara legal beroperasi. Spekulasi yang paling mengarah pada virus ini berasal dari hewan. Itu spekulasi yang paling mengarah terjadinya virus ini. Dan hewan itu dan kelelawarlah yang diduga menjadi pembawa virus ini. Ini adalah spekulasi paling umum. Sehingga 1 tahun ke depan, sebuah peneliti di mana WHO pada tanggal 11 bulan 2 2020, bukan 1 tahun ke depan ya, cuman beberapa bulan ke depan lah, yang jelas pergantian tahun. WHO meresmikan nama dari virus ini adalah COVID-19. Pengumuman ini diungkap Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada wartawan di Jenewa, Swiss. Beliau berkata, kami sekarang memiliki nama untuk virus ini, yaitu COVID-19. Co berarti corona, V berarti virus, D berarti disease. Penyakit. Artinya penyakit. Alasan Tedros menamakan virus ini COVID-19 untuk menghindari referensi ke lokasi geografis tertentu, spesies hewan, atau sekelompok orang sesuai dengan rekomendasi internasional untuk penamaan dan menghindari stigmatisasi. Artinya begini, sampai saat ini tidak ada yang tahu awal mula COVID ini berasal. Dari mana COVID ini berasal? Semua yang saya ungkapkan tadi hanyalah spekulasi. Dan sampai saat ini para ilmuwan masih meneliti asal muasal dari mana virus ini ditularkan. Kenapa kita membahas Wuhan dari awal? Karena dari Wuhan lah awal mula berita ini didengar.
Virus COVID-19 ini ditularkan melalui kontak langsung dengan percikan dahak dari orang yang terinfeksi. Artinya melalui batuk dan bersin ya. Jadi kita harus hati-hati. Dan jika menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus dapat bertahan selama beberapa jam di permukaan, sehingga berjabatan tangan secara langsung dapat mempercepat indikasi penularan. Tetapi virus ini bisa dicegah dengan desinfektan sederhana. Bisa kita semprot lah tangan atau benda-benda yang selalu pegang orang lain. Seperti itu ya. Penularan virus ini sangatlah cepat dari suatu kota, wilayah, bahkan ke negara-negara lain, termasuk negara kita sendiri, Indonesia ya. Langkah-langkah pemerintah dalam mencegah virus ini menurut saya pribadi sudah sangatlah baik, seperti menutup akses laut maupun udara, menerapkan kebijakan bermasker, dan menerapkan WFH secara berkala, wajib melakukan vaksinasi, dan yang terbaru ini pada setiap daerah ditentukan status level pandemi, dan banyaklah yang lain lah yang dilakukan pemerintah, yang harapannya ke depan semua adalah menekan terjadinya lonjakan kasus. Pada dasarnya untuk mencegah COVID-19 ini haruslah dengan kesadaran pribadi masing-masing ya. Artinya tetap dengan mematuhi protokol kesehatan, perbanyak berdoa ya kepada Tuhan. Itu yang paling utama menurut saya. Menjaga imunitas diri, tidur yang cukup, selalu bermasker, menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan setiap datang dari luar rumah. Dan satu hal lagi, tidak usah terlalu dipikirkan. Maksudnya mindset haruslah positif. Karena tubuh ini sebenarnya bisa menyembuhkan diri sendiri. Pokoknya jangan sampai stres. Mungkin gitu ya. Mungkin itu saja. Sekian pembahasan untuk pembahasan saya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita terjaga dari COVID-19, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.